Hai semua, gimana? Kamu lagi punya perasaan apa saat ini? Mungkin kalau kamu punya banyak masalah dan ngerasa nggak bisa keluar dari situasimu, video ini bakal penting banget buat kamu ikutin dan kamu lakukan. Beneran loh, kamu jangan sampai nggak ngelihat video ini, karena di sini kamu bakal tahu caranya keluar dari masalahmu. Jadi gini nih, kalau misalnya kamu sekarang punya masalah yang gede banget menurut kamu, pasti kamu ngerasa bahwa kamu nggak punya solusi lagi. Kayak semua hal sudah kamu lakukan. Kayak aku juga pasti punya masalah gitu ya. Tiap rangkaian hidup ada masalahnya masing-masing. Cuman kalau aku biasanya ketika aku dalam situasi yang terburuk sekalipun, aku punya cara ini nih yang aku mau share ke kalian. Kalian kan banyak nanya tuh ke aku, gimana sih caranya kita muter balik keadaan, langsung mengubah keadaan kita dari yang sebelumnya di posisi yang desperate banget, yang gak bisa ngelakuin apapun karena kayak semua jalan udah dilakukan dan kayak gak ada orang yang bakal nolong, kayak diri kita pun gak bisa nolong diri kita sendiri, terus langsung kayak dapat solusi dan dapat pencerahan. Itu kayak mustahil banget. Banyak yang ngomong kayak gitu ke aku dan nanya apa yang harus dilakukan. Jadi kayak gini loh, sebenarnya ketika kita mau berubah dari satu situasi ke situasi lain, which is itu totally different, yang kamu bakal ngerasain perubahan itu dramatis, itu sangat mudah. Pertama yang kamu harus lakukan adalah merubah mindset kamu, keyakinan kamu. Dua hal itu dulu. Aku bakal ngasih tahu kamu nanti beberapa cara untuk ngerubah itu dengan hal-hal yang kamu harus lakuin. Tapi first of all, kamu harus ngerubah keyakinan dan mindsetmu dulu. Caranya kayak apa? Jadi gini, kadang orang berpikir bahwa merubah situasi itu butuh hal yang gede banget, butuh effort yang luar biasa. Ya, aku setuju dengan itu. Tapi sesuatu yang gede itu kadang cuma ada di pikiran kita, kadang cuma ngebebanin diri kita. Nah, sesuatu yang gede itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan dimulai dengan small steps atau langkah kecil yang kita lakukan. Itu aja udah ngaruh banget dan ngebikin situasi jadi berbeda. Yang perlu kamu pahami, yang kamu perlu rubah di mindset kamu, bahwa setiap orang yang punya keberuntungan, misalnya aja dia kaya raya, misalnya dia pintar, misalnya dia cantik atau ganteng, atau dia punya pengaruh, atau dia selalu dikelilingi sumber daya yang luar biasa, mereka itu juga semuanya punya masalah. Mereka juga kepentok, kena badai, kena hujan, kena apapun yang juga kamu alami. Nah, bedanya apa seseorang yang besar, seseorang yang sukses, atau mungkin bahkan orang biasa tapi nggak drama kayak kamu? Bedanya di pola pikir mereka. Orang-orang yang punya kelebihan ini, yang menurut kamu ini suatu kelebihan, yang kamu pikir bahwa mereka nggak punya masalah, mereka nggak pernah ngerasain sakit atau pedih yang kamu lakukan, itu salah banget. Mereka ngerasain dengan berbagai macam problem yang berbeda-beda, tapi once mereka kena, mereka selalu nge-switch otak mereka dan berubah langsung 1 detik kemudian. Contohnya aja, misalnya kamu kena ban bocor gitu ya di pinggir jalan, dimana di situ ada hutan dan gelap. Orang yang misalnya kebiasa nggak nemukan solusi dalam hidupnya, dia akan berdiam diri, dia bingung, nangis, dan mungkin bahkan pingsan gitu ya. Tapi apa yang terjadi dengan si orang yang lain yang mindsetnya udah top? Apa yang dia lakukan? Ya, dia akan melihat sekelilingnya, apa yang dia bisa cari, yang dia bisa gunakan untuk membantu situasinya ini. Kepentok gak ada siapapun, dia akan terus jalan ke arah cahaya sampai dia nemukan seseorang atau apapun yang bisa membantunya di sana. It will better daripada dia hanya duduk atau diem aja di situ dan semakin desperate dan malah jadi panik gak karu-karuan. Nah, itu gimana cara kita memainkan atau menata mindset kita, bahwa
langkah yang paling mudah kita lakukan adalah jalan aja. Jadi ketika ada masalah, itu seperti ketika kita punya track yang kita udah setting di goal kita, kemudian ada hal di kanan dan kiri yang menjumpai kita yang gak selalu enak. Kita memperhatikan mereka, kita mungkin memberikan effort, memberikan semua yang kita punya untuk hal-hal yang ternyata at the end kita tahu itu buruk bagi kita, tapi kita udah terlalu banyak ngasih atensi, bahkan mungkin kita berjuang, bahkan mungkin kita memberikan hal yang terbaik dari kita untuk hal-hal yang ternyata hanya distraksi. Itu gak apa-apa kalau kita berdiam dan kita sedih dan kita meratapi bahwa kita sudah terlalu banyak berkorban untuk hal-hal yang ternyata hanya sesuatu yang hanya menimbulkan masalah. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita akan selesai sampai di situ. Nah, kalau kita beda lagi, kalau kita rubah mindset kita ketika kita udah sampai di saat terpuruk kita tetap aja jalan dengan apa yang kita punya, sesedikit apapun, seminus apapun. Kita punya faith atau keyakinan bahwa ketika gak ada siapapun yang ada bersama kita, masih ada Tuhan. Itu langkah pertama. Jadi kalau kamu sekarang ngalamin apapun yang buruk dan dimana sekelilingmu pun bahkan gak percaya kamu bisa ngelaluinya, let's say sahabat-sahabatmu, keluarga di sekelilingmu, atau ya orang-orang yang dulu menjadi support terbaik kamu, misalnya teman-teman, geng kamu, yang sekarang mereka sudah menerima posisimu sekarang yang kamu adalah seseorang yang terpuruk. Enggak, kamu harus bilang enggak. Kamu harus bilang bahwa kamu tetap punya diri terbaikmu bersama Tuhan. Jadi sekarang kamu bisa mulai berjalan sendiri dengan keyakinan barumu bahwa Tuhan membersamaimu, dan kamu jalan ke arah yang mungkin kamu tadinya enggak confidence bahwa kamu sudah salah ngambil keputusan, kamu salah cara sebelumnya, sehingga ketika ada beberapa jalan kamu bingung, kamu harus mesti lanjut kemana untuk keluar dari situasi ini. Cara yang terbaik adalah kamu lewat di jalan mana yang paling gak membuat kamu ngerasain sakit oleh yang sebelumnya. Itu adalah indikasi bahwa kamu keluar dari situasi itu. Ketika kamu mencoba ada A, B, C, D, ketika kamu mencoba jalannya A, kamu masih ngerasain sakit dari yang sebelumnya, dan dimana rasa sakit itu kamu udah gak bisa tahan, dan itu semakin membuat dirimu terpuruk dan gak bisa maju ke goalmu yang terbaik, then let go, tinggalin aja. Gak mudah memang untuk berpindah. Kita ngomongin soal berpindah haluan ya, berubah 180 derajat, nggak mudah, dan itu berat sekali dilakukan oleh orang yang bermental receh. Aku yakin kamu adalah orang-orang yang hebat dan menjadi pemenang. Itu hal kedua yang mesti kamu tanamin di mindset kamu, bahwa menjadi seseorang yang memiliki mindset berubah adalah seseorang yang punya mental pemenang. Seseorang mental pemenang itu dia akan berbeda dengan orang lainnya yang akan terus-terusan ada di titik yang sama, memikirkan hal yang sama, dan gak keluar-keluar dari situ. Kamu berbeda, kamu pemenang, dan seorang pemenang itu secepat itu, 1 detik kamu bisa langsung berubah menjadi versi terbaik kamu. Setelah kamu rubah mindsetmu, kamu tata lagi keyakinanmu bahwa Tuhan, kamu gak sendiri, kamu ada Tuhan yang selalu mendampingimu. Kamu tetapkan doa-doa terbaikmu, dan kamu jalan lurus. Berikutnya adalah olahraga. Biasakan mulai besok kamu olahraga pagi apapun, mau jalan, mau sekedar aerobik di rumah pakai YouTube, atau kamu di depan rumah kamu mengelola tubuhmu. Itu akan membuat semua cakra kamu, semua tubuh kamu itu berjalan dengan lebih sempurna.